Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Arya Wibowo dengan nomor NIM 0479728885. Di sini saya menjalankan tugas itu menyampaikan atau membuat video tentang yang pertama, menyampaikan alur persidangan pidana secara umum dan membacakan salah satu tugas yang saya buat, yaitu di sini saya pilih sebagai tugas eksepsi. Nah, karena saya membaca surat eksepsi, saya akan berperan sebagai kuasa hukum sang tergugat, yaitu Ayam pada kasus ini, yang dimana dia terduga tersangka pelaku pembunuhan temannya Bebek. Nah, di video ini saya akan bagi menjadi dua sesi. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara umum alur persidangan pidana, dan yang kedua, saya akan membacakan surat eksepsi tersebut. Oke, mari kita mulai ke alur sidang pidananya. Sidang dimulai dari sidang pertama, yaitu pembacaan surat dakwaan. Di sini, hakim akan membuka sidang dengan pertama-tama mengidentifikasi apakah benar identitas terdakwa yang mau disidang ini sudah sesuai sama kasus yang dipersidangkan. Nah, setelah identitasnya sudah dikonfirmasi, maka akan memerintahkan penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan di sidang pertama ini. Nah, lalu lanjut nih. Setelah surat dakwaan dibacakan, disitulah saya berperan apabila terdakwa atau kuasa hukumnya merasakan kalau dakwaannya ini kurang cermat, kurang jelas atau obscurable, maka di sini mereka berhak untuk menyampaikan eksepsi atau keberatan. Disinilah saya sebagai kuasa hukum terdakwa memperjuangkan hak formil klien saya. Nah, selanjutnya, setelah saya menyampaikan eksepsi atau pemberatan, di situ jaksa akan harus memberikan jawaban atau tanggapan tertulis atas keberatan tersebut. Lalu kita masuk ke tahap putusan sela. Di sini hakim bisa memutuskan apakah dia menerima atau menolak si eksepsi tersebut. Kalau misalkan dia menerima, maka sidang akan ditunda terlebih dahulu dan memberikan putusan sela. Tapi kalau misalkan emang eksepsinya tidak diterima, akan lanjut ke tahap pembuktian. Nah, di kasus yang ini, hakim menolak mentah-mentah eksepsi tersebut. Ke tahap pembuktian, di sini adalah inti dari persidangan. Pertama, hakim akan memanggil saksi-saksi dari pihak jaksa, seperti saksi fakta dan lain-lain. Nah, yang kedua, dia akan memanggil saksi-saksi yang meringankan, yaitu saksi-saksi dari pihak kami. Yang ketiga, hakim akan memanggil saksi-saksi ahli, yaitu saksi-saksi misalkan visum atau ahli CCTV. Dan yang terakhir, hakim akan menanyakan terdakwa itu sendiri. Setelah tahap pembuktian saya dilakukan, maka akan lanjut ke tahap pembacaan tuntutan, yang mana di sini tim jaksa menuntut klien saya dengan tuntutan mati. Nah, setelah itu saya akan membacakan pembelaan atau pledoi untuk klien saya ini. Dari pledoi tersebut, tim jaksa akan memberikan replik atas jawaban pledoi saya. Dan setelah tim jaksa menyampaikan replik, saya akan menyampaikan duplik untuk replik tersebut atau balasan si repliknya. Nah, terakhir baru tuh pembacaan putusan oleh majelis hakim, yang mana menandakan akhir. Nah, selanjutnya saya akan membacakan salah satu surat atau tugas yang saya buat, yaitu surat eksepsi atau keberatan. Surat eksepsi atau nota keberatan. Nomor perkara PDM 45 nomor /2/2024 Pengadilan Bandar Lampung. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Yang pertama, identitas penasihat hukum. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Krisna Arya Wibowo SH, pekerjaan advokat, alamat kantor Hukum Krisna, Jalan Kafkaraya nomor 12, Bandar Lampung, bertindak untuk dan atas nama terdakwa Ayam. Dasar eksepsi, kami mengajukan keberatan dengan alasan 1. Dakwaan tidak cermat atau obscurable. Jaksa menyebut pasal 340 KUHP pembunuhan berencana, namun uraian kejadian hanya menunjukkan penusukan spontan tanpa bukti perencanaan matang. Dan yang kedua, identitas barang bukti tidak jelas. Dakwaan menyebut barang bukti laptop dan dompet, namun tidak menguraikan kapan dan bagaimana barang tersebut diambil, sehingga unsur pasal 365 KUHP menjadi kabur. Yang ketiga, permohonan. Berdasarkan alasan tersebut,
kami mohon kepada majelis hakim untuk 1. Menerima eksepsi ini sepenuhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum. 3. Memulihkan nama baik terdakwa. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa Krishna Arya Wibowo. Nah, demikianlah video singkat atas penjelasan alur sidang pidana dan pembacaan surat eksepsi si ayam dalam untuk tugas peradilan pidana ini. Sebelumnya saya mohon maaf atas bila ada kesalahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.